Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Astuti dengan NPM 1212020004. Di sini saya akan menjelaskan statistik deskriptif. Nah, petunjuknya di sini saya pakai data question, maksudnya data Ceosal karena NPM saya genap. Nah, terus yang diminta di sini lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas minimal 3 variabel, lalu jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif. Nah, sekarang kita ke aplikasi SPSS-nya. Setelah sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita masukkan datanya atau kita input. Kita klik file, open data. Nah, di sini file of type-nya jangan lupa kita ganti Excel. Terus kita cari di mana kita menyimpan datanya. Nah, setelah udah ketemu datanya, kita klik open. Lalu kita klik OK. Setelah sudah muncul datanya seperti ini, di sini kita cari deskriptifnya, kita klik analis, deskriptif statistik, deskriptif. Nah, di sini di variabelnya kita masukkan, tadi kan minimal 3, kita masukkan 4 saja. Nah, setelah itu kita klik OK. Kalau sudah muncul seperti ini, di sini bisa dilihat jumlah banyaknya data di variabel salary, PC salary, sales, dan ROE. Dia jumlah datanya sama 176, maksudnya 196. Nah, minimum salary ini dia 223, maksimumnya 14.822, meannya 12.96,23, standar deviasinya 14.11,332, yang PC salarinya ini minimumnya minus 61, maksimumnya 212, meannya 13,52, standar deviasinya 32,861, dan seterusnya seperti itu. Nah, lanjut kita cari frekuensinya. Nah, di sini angkanya masih sama seperti tadi. Kita klik analis, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, di sini kita masukkan variabelnya. Nah, setelah itu kita klik yang statistik ini. Nah, di sini meannya kita checklist, median, modus, sum, minimum, maksimum, standar deviasi, varian, kuartil, dan persentil. Nah, di persentil ini kita isi 10, 20, 30, 40, 50. Lanjut kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah muncul seperti ini, di sini bisa kita lihat di jumlah datanya ini di file lead ini sama seperti tadi dengan jumlah banyaknya data 196. Nah, di sini misinya ini 0 karena dia ini di sini tidak ada maksudnya dia berarti semua datanya ini dapat terbaca. Makanya dia datanya ini di sini maksudnya misinya ini di sini 0 semua. Nah, di sini bisa dilihat meannya, terus median,
di sini dia yang variabel salarinya ini 1043,00, PC salarinya ini 9,00, yang salari ini 3693,349976, dan yang ROE-nya ini 15,50000. Nah, di sini bisa dilihat persentil yang ke-10 salarinya ini 523,50, persentil yang ke-20 ini 690,40, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat frekuensinya yang 223 ini ada 1, persennya ini 5, valid persennya ini 5, terus kumulatif persennya 5, yang 256 frekuensinya 1, persennya 5, valid persennya 5, kumulatif persennya 10, dan seterusnya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini yang variabel PC salary juga bisa dilihat yang minus 61 frekuensinya ada 1, persennya ada 5, valid persennya ada 5, akumulatif persennya ada 5, terus minus 53 frekuensinya ada 1, persennya ada 5, valid persennya ada 5, terus kumulatif persennya ada 1,0, dan seterusnya seperti itu di variabel sales dan ROE-nya. Nah, setelah itu kita masuk soal yang kedua. Di sini yang nomor 2, uji T dan uji ANOVA, petunjuknya A, data latihan one sample t-test, yang B, data latihan independent t-test, yang C, data latihan paired t-test, yang D, data uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA, yang terakhir data uji ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Nah, di sini yang A, lakukan pengujian one sample t-test dengan tes value 55, berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 tersebut. Nah, di sini hipotesisnya H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, sekarang kita ke aplikasi SPSS-nya. Sudah buka aplikasi SPSS-nya. Di sini kita masukkan data. Kita klik file, open, data. Di sini tipenya jangan lupa kita ganti Excel. Nah, di sini kita pakai one sample t-test. Kita klik open, terus kita klik OK. Nah, jangan lupa desimalnya kita nolkan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan statistik parametrik, yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Nah, pada statistik parametrik ini, yaitu dibagi menjadi 2. Ada one sample t-test dan two way, maksudnya two sample t-test. Nah, dan two sample t-test ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada independent t-test dan paired t-test. Nah, sekarang kita akan mencari one sample t-test-nya. Sini sudah dimasukkan datanya, terus kita klik analis, compartment, one sample t-test. Nah, di sini berat badannya kita pindahkan ke tes variabel. Nah, tes value-nya ini kita isi dengan 55. Kita klik OK. Nah, setelah itu muncul seperti ini.
bisa dilihat berat badannya ini, jumlah datanya ini ada 10, meannya atau rata-ratanya 59,00, standar deviasinya ini 7,39, maksudnya 7,379. Nah, standar error mean-nya ini 2,333. Nah, di sini bisa dilihat berat badan di kolom T-nya ini 1,714, yang div-nya ini ada 9, di signifikan tutelnya ini ada 0,121, mean difference-nya ini 4,000, terus di kolom lower-nya ini ada minus 1,28, di upper-nya ini ada 9,28. Nah, di sini dilihat di signifikan tutelnya, dia ini lebih dari 0,5, berarti H0 diterima dan HA ditolak. Karena kalau di atas 0,5 tidak signifikan, sedangkan di bawah 0,5 itu signifikan. Nah, berarti nilai rata-rata mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2020 sama dengan nilai acuannya. Nah, selanjutnya kita ke independent t-test. Di sini ada contoh kasusnya, independent t-test. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2020. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Nah, keterangannya data kelompok 1 dan data kelompok 2 merupakan data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Nah, di sini variabelnya kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, sekarang kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita masukkan datanya sama seperti tadi, file open data. Nah, di sini jangan lupa kita ganti dengan Excel. Nah, di sini kita pakai data latihan independent t-test. Kita klik open. Kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, jangan lupa desimalnya kita nolkan. Nah, di sini di kelompoknya ini, di value-nya ini, jangan lupa kita isi satu itu tadi tidak menggunakan Excel. Yang kedua, menggunakan Excel. Setelah itu kita klik OK. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sampel t-test ini untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Nah, kalau independennya ini, independent t-test, itu merupakan membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau berpasangan. Nah, sekarang kita klik analis, compartment, independent sample t-test. Dan di sini kita tes
variabelnya ini kita isi dengan nilai. Nah, yang grup variabelnya ini kita isi dengan kelompok. Terus kita klik option. Maksudnya deficit group. Nah, di sini grupnya itu grup 1 kita isi dengan 1, grup 2 kita isi dengan 2, lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, di sini bisa dilihat di grup statistiknya ini, kelompok tidak menggunakan Excel dengan jumlah datanya 15, meannya 82,27, standar deviasinya 7,658, standar error minnya ini 1,977. Nah, sedangkan yang kelompok menggunakan Excel jumlah datanya 15 sama, meannya ini 88,60, standar deviasinya ini 6,663, standar error minnya ini 1,720. Nah, di sini kita lihat di nilai equal varian assume-nya ini, kan jika signifikannya ini lebih dari 0,5, maka dilihat pada nilai equal varian asumnya ini sebaliknya. Jika signifikannya kurang dari 0,5, maka yang dilihat pada nilai equal varian not assume. Nah, di sini kita lihat di signifikannya ini hasilnya dia 0,582. Nah, berarti kita lihat juga di maksudnya lihat di sininya nih signifikannya kan 0,582. Nah, kan berarti dia lihatnya di equal varian assume. Nah, setelah itu kita lihat di signifikan totalnya. Nah, di sini kan dia signifikannya totalnya 0,022 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, HA diterima. Berarti adanya perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa kelas A kelompok 1 dan kelas B kelompok 2. Nah, seperti itu. Sekarang selanjutnya kita ke Pirate Sample T-Test. Nah, di sini bisa dilihat di Pirate T-Test. Di sini ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan sebelum diberi obat, relawan ditimbang. Lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Nah, di sini hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah. H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, sekarang kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah sudah di aplikasi SPSS-nya, jangan lupa kita masukkan datanya seperti tadi. Nah, di sini kita pakai latihan data Pirate T-Test. Kita klik open, kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul datanya seperti ini, jangan lupa kita desimalnya kita nolkan. Nah, setelah itu sebelumnya saya akan menjelaskan
Variety test ini untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti membandingkan nilai sebelum dan sesudah. Nah, setelah itu kita klik analis, compare me, variety sample t-test. Nah, di sini yang sebelum kita masukkan ke berat, sebelum kita masukkan ke variabel 1. Nah, yang sesudah ini kita masukkan ke variabel 2. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa dilihat berat sebelum rata-ratanya 66,81 dengan jumlah datanya 16. Standar deviasinya 6,656. Standar error mean-nya 1,664. Nah, sedangkan yang berat sesudahnya itu rata-ratanya 61,94. Jumlah datanya 16. Standar deviasinya 6,403. Standar error mean-nya 1,601. Nah, di sini berat sebelum dan sesudah jumlah datanya 6. Correction-nya ini 0,899, signifikannya 0,00. Nah, di sini variety sample t-test-nya kita lihat berat sebelum dan sesudah rata-ratanya 4,875, standar deviasinya 2,941, standar error mean-nya 0,735, lower-nya ini 3,308, upper-nya 6,442, nah T-nya ini 6,630, DF-nya ini 15, signifikan totalnya 0,00. Nah, di sini jika signifikannya ini, maksudnya di sini kan signifikannya 0,00. Nah, berarti dia di bawah atau kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan rata-rata pada berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi sebelum dan sesudah diberi obat. Nah, kemudian kita bandingkan di tabel T-nya, tabel ininya, perhitungannya ini dengan tabel di T ini, maksudnya dan T tabelnya ini, jika nilai terhitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai terhitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, sekarang di DF-nya ini kita ingat 15. Nah, sekarang kita buka T tabelnya. Dan di sini data T tabelnya sudah ada. Nah, tadi kan DF-nya 15, berarti di sekitaran sini. Nah, di sini alfa 0,05 dibagi 2 itu hasilnya 0,025. Nah, berarti dia ini ada di sekitar sini. Nah, ini hasilnya 2,13145. Nah, maka berarti dia itu H0 ditolak dan HA diterima. Maka ada perbedaan sukarelawan mahasiswa Yarsi sebelum dan sesudah diberi obat. Nah, selanjutnya kita ke one way ANOVA. Nah, di sini di one way ANOVA akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang minum obat X, obat Y, dan obat Z. Nah, hipotesisnya ini H0, rata-rata tekanan darah orang peminum obat
X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Nah, sedangkan yang H1 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Nah, sekarang kita ke aplikasi SPSS-nya. Sini udah masuk ke aplikasi SPSS-nya, jangan lupa kita input datanya. Sama langkahnya seperti tadi. Di sini jangan lupa kita ganti dengan Excel. Nah, lalu kita klik open, kita klik OK. Kalau muncul datanya seperti ini, jangan lupa desimalnya kita nolkan. Nah, di sini juga value-nya ini di kelompok pasien kita isi. Satu itu obat X, yang kedua obat Y, yang ketiga obat Z, lalu kita klik OK. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu one way ANOVA ini untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, setelah itu kita klik analis, compartment, nah terus one way ANOVA. Nah, di sini dependent list-nya kita isi dengan tekanan darah. Nah, yang faktornya ini kita isi dengan kelompok pasien. Nah, setelah itu kita klik post-hoc. Nah, di sini kita checklist yang 2K dan Bonferroni. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik option. Di sini kita checklist yang deskriptif sama homogenetic ovarian test. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Di sini sudah bisa dilihat obat X, jumlah datanya ada 7, rata-ratanya 125,00, standar deviasinya 0, maksudnya 10,801, dan standar errornya ini 4,082. Terus di sini ada lowernya 115,01, uppernya ini ada 134,99, minimumnya ada 110, maksimumnya ada 140. Nah, di sini juga kita bisa lihat signifikannya ini di sini dia ada 0,708. Nah, di signifikannya ini jika dia lebih besar dari 0,05, maka data variannya sama. Jika signifikannya kurang dari 0,05, maka berarti dia variasinya berbeda. Nah, variasinya ini kan bisa menentukan bisa atau tidaknya melanjutkan ke tahap berikutnya. Contohnya, jika variannya di sini sama, tapi sampelnya berbeda, masih bisa dilanjutkan. Sedangkan jika variannya berbeda, sampelnya berbeda, itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, kan, karena di sini variannya sama, maka bisa dilanjutkan. Kita lanjut ke tabel yang ANOVA ini. Nah, di sini signifikannya 0,001, artinya kurang dari 0,05, maka HA atau H1 yang diterima
Berarti itu rata-ratanya tekanan darah orang yang minum obat X, obat Y, dan Z tidak sama atau ada perbedaan. Nah, selanjutnya, di sini bisa dilihat, di sini tuh bisa mengetahui bahwa adanya perbedaan dari obat X, Y, dan Z pada rata-rata tekanan darah. Nah, di sini obat X dan obat Y, dia ini tidak ada perbedaan. Nah, obat X dan obat Z ini dia ada perbedaan sebesar minus 27,143. Nah, di sini ada bintangnya ini yang ditandakan yaitu adanya perbedaan. Ya. Nah, seterusnya seperti itu bisa dilihat. Nah, lanjut. Di sini kita lihat. Nah, di tekanan darah ini kelompok pasien obat X jumlah datanya 7 dan dia itu ada di tabel yang pertama sebesar 125,00. Terus obat yang Y dengan jumlah datanya 7, dia juga ada di tabel yang pertama dengan jumlah 125,00 sama seperti di atas. Maksudnya seperti obat X-nya ini. Nah, kemudian kita lihat di obat Z-nya, dia jumlah datanya 7, tapi dia ada di tabel 2. Sebesar 152,14. Nah, maka jika data tersebut di tabel yang sama, berarti tidak ada perbedaan signifikan kayak obat X dan Y. Nah, kalau dia memiliki perbedaan, maka jika memiliki perbedaan, maka obat X, Y, dan Z itu signifikan. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke Tue ANOVA. Nah, di sini Tue ANOVA, penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Nah, keterangannya gender 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, pendidikan 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, 3 untuk S1. Nah, kita sekarang ke aplikasi SPSS-nya. Setelah sudah, sama seperti sebelumnya, kita masukkan datanya. Langkahnya juga masih sama seperti tadi. Nah, setelah itu kita klik open. Nah, setelah sudah muncul datanya seperti ini, kita lihat di variabel view-nya. Di sini value-nya sudah terisi. 1 laki-laki, 2 perempuan. Terus yang pendidikannya juga ini di sini sudah terisi. 1 itu SMP, 2 SMA, 3 itu S1. Nah, setelah itu kita klik analis. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu Tue ANOVA ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Nah, sekarang kita coba, kita klik analis, terus general linear model, terus kita yang univariate. Nah, di sini independen variabelnya kita isi dengan ujian. Nah, faktornya ini kita isi dengan gender dan pendidikan. Nah, setelah itu kita klik false. Nah, di sini kita isi gendernya ini di horizontal. Nah, setelah itu kita klik add. Sebelumnya
Yang lineage ini kita isi dengan pendidikan, setelah itu baru kita add. Nah, baru kita klik continue. Lanjut kita klik watch hub. Nah, di sini pendidikannya saja yang kita pindahkan. Setelah itu kita klik Bonferroni sama Tuke. Lanjut kita klik continue. Setelah itu kita klik option. Nah, di sini ini kita isi dengan gender dan pendidikan. Terus kita checklist yang deskriptif statistik dan homogenetic test. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini kita bisa ngelihat gender 1 laki-laki, jumlah datanya 18, gender 2 perempuan, jumlah datanya 22, pendidikan 1 SMP, jumlah datanya 8, pendidikan 2 SMA, jumlah datanya 20, pendidikan 3 S1, jumlah datanya 12. Nah, lanjut kita ke selanjutnya. Di sini deskriptif statistik, gender laki-laki, pendidikan SMP, rata-ratanya 32,43, standar deviasinya 11,646, jumlah datanya 7, gender laki-laki, pendidikan SMA, rata-ratanya 46,60, standar deviasinya 11,082, jumlah datanya 5. Laki-laki pendidikan S1 rata-ratanya 77,83, standar deviasinya 18,192, jumlah datanya 6, totalnya 51,50, standar deviasinya 23,993, jumlah datanya totalnya 18, sama seperti di atas. Nah, selanjutnya gender perempuan pendidikan SMP rata-ratanya 68,00, jumlah datanya 1, perempuan pendidikan SMA rata-ratanya 65,13, standar deviasinya 8,551, jumlah datanya 15, perempuan pendidikan S1 rata-ratanya 69,67, standar deviasinya 10,558, jumlah datanya 6. Nah, di sini totalnya rata-rata 66,50, standar deviasinya 8,922, jumlah datanya 22, sama seperti di atas. Nah, selanjutnya seperti itu. Seterusnya seperti itu, maksudnya lanjut kita ke varian. Nah, di sini signifikannya 0,527 lebih besar dari 0,05, berarti bisa dilanjutkan. Maka signifikan ini bisa diasumsikan variannya sama. Nah, selanjutnya di sini corrected modelnya di signifikannya 0,00 berarti dia valid. Nah, di sini gender signifikannya 0,005 berarti dia itu berpengaruh pada nilai ujian. Pendidikan dan gender dan pendidikan juga di sini signifikannya pada di bawah 0,5, maksudnya 0,05. Berarti ketiga ini dia berpengaruh kepada nilai ujian. Nah, kita bisa lihat mengapa dia berpengaruh pada nilai ujian. Kita lihat di sini. Nah, di sini totalnya ini 51,50 dan total di sini 66,50. Nah, dikarenakan gender laki-laki dan perempuan berpengaruh pada nilai ujian, maksudnya pendidikannya SMP, SMA, S1. Maka semakin tinggi nilai pendidikan, maka semakin besar pengaruh pada nilai ujian. Nah, selanjutnya, nah di sini ada gender laki-laki
pendidikan SMP rata-ratanya 32,429, standar errornya 4,368, lowernya 23,552, uppernya 41,305, laki-laki pendidikan SMA rata-ratanya 46,6000, standar errornya itu 5,168, lowernya ini 36,097, uppernya 57,103. Nah, yang laki-laki pendidikan S1 rata-ratanya 77,833, standar errornya 4,718, lowernya 68,245, uppernya 87,421. Nah, seterusnya seperti itu. Kita lanjut di sini. Di sini bisa dilihat perbedaannya. Pendidikan S1, maksudnya pendidikan SMP dan SMA itu dia ada perbedaan sebesar minus 23,63. Terus di sini SMP dan S1 juga ada perbedaan sebesar minus 36,88. Karena bintang ini dia itu menunjukkan perbedaan signifikan. Nah, seterusnya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini pendidikan SMP jumlah datanya 8, di tabel yang pertama hasilnya 36,88, pendidikan SMA jumlah datanya 20, pada tabel kedua hasilnya 60,50, pendidikan S1 jumlah datanya 12, pada tabel ketiga sebesar 73,75. Nah, seperti itu cara mencari 2 ANOVA-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, soal yang ketiga, ini tuh menguji data kuesioner. Nah, petunjuknya ini buka data Excel, data kuesioner primer untuk menyelesaikan soal 3 pada program SPSS. Diminta yang A, lakukan pengujian kualitas, maksudnya kuantitas data pada data kuesioner primer. Yang B ini interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Nah, di sini pengujian asumsi klasik. Yang C, bagaimana hasil dari uji normalitas pada data kuesioner primer, jelaskan. Yang D, bagaimana hasil dari uji heteroskedasitas data kuesioner primer, jelaskan. Nah, yang E, bagaimana hasil dari uji multikolonialitas data kuesioner primer, jelaskan. Nah, sekarang kita ke aplikasi SPSS-nya. Setelah sudah masuk di aplikasi SPSS-nya, sekarang kita input datanya, kita masukkan. Jangan lupa, ini kita ganti jadi Excel. Nah, setelah itu kita klik Open. Kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul datanya seperti ini, nah kita ke variabel. Nah, di sini di B01 di value-nya ini kita isi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu data kuesioner itu adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Nah, sedangkan kalau misalnya data primer itu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Nah, sekarang di sini value-nya kita ganti. Satu itu sangat. Nah, sebelumnya
desimalnya kita jangan lupa nolkan terlebih dahulu. Kita nolkan semua sebelum kita ngisi value-nya. Nah, setelah itu baru kita isi value-nya. 1 itu sangat tidak setuju yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Setelah itu kita klik OK. Dan di sini kita copy, kita paste hingga W07. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di sini kita akan mencari total B-nya, total M, dan total W. Nah, B-nya itu dia variabel B itu kemandirian belajar. Nah, kalau yang M itu dia motivasi berprestasi, yang W itu prestasi praktikum aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita cari totalnya, kita transform, compute variabel. Nah, di sini kita tulis total B, karena kita akan mencari yang B. Dan di sini B01 tambah B02 tambah B03 tambah B04 tambah B05 tambah B06. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari total M-nya. Sama seperti tadi langkahnya. Nah, di sini kita ganti dengan total M. M01 tambah M02 tambah M03 tambah M04 tambah M05. Terus setelah itu kita klik OK. Nah, yang terakhir kita cari total W-nya. W01 tambah W02 tambah W03 tambah W04 tambah W05 tambah W06 tambah W07. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat total B, total M, dan total W. Nah, di sini desimalnya kita nolkan. Nah, di sini juga di total M kita ubah yang tadinya nominal jadi scale. Nah, lanjut kita cari. Nah, selanjutnya kita klik analysis. Terus scale, reliability analysis. Nah, di sini itemnya kita isi B01 sampai B06
Setelah itu kita klik statistik. Nah, di sini di scale if item delete-nya kita checklist, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita lakukan sama seperti tadi. Kalau tadi kan itu dia itemnya yang B. Nah, sekarang kita itemnya yang M01 sampai M05. Nah, kita klik statistik. Nah, di sini sudah ke checklist, langsung kita continue saja. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita lakukan sama seperti tadi, kita itemnya ganti dengan yang W01 sampai W07. Nah, kita klik statistik. Di sini sudah ke checklist, kita continue, kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu data uji validitas itu pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai corrected item 0,3. Jika kurang dari 0,3 maka tidak valid, sedangkan jika lebih dari 0,3 maka dia itu valid. Nah, kalau uji reliabilitas ini tuh dia pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alfanya 0,6. Jika kurang dari 0,6 maka tidak reliable. Sedangkan jika lebih dari 0,6 maka dia reliable. Nah, sekarang di sini kita lihat di corrected item, dia di sini itu lebih dari 0,3 maka dinyatakan valid pada variabel yang W01. Nah, sekarang kita lihat di yang reliability statistik di Cronbach alpha, dia ini 0,778, berarti dia lebih dari 0,6 maka dinyatakan reliable. Nah, jadi W01 ini maksudnya variabel W atau prestasi praktikumnya dia itu dinyatakan valid dan reliable. Nah, selanjutnya kita lihat di variabel M. Di corrected itemnya ini dia juga lebih dari 0,3, maka dia dinyatakan valid. Terus juga kita lihat di Cronbach alfanya ini dia 0,818, maka dia dinyatakan reliable karena lebih dari 0,6. Nah, jadi variabel M-nya ini maka dia dinyatakan valid dan reliable. Nah, sekarang kita lihat di variabel yang B. Nah, di sini di corrected itemnya dia juga B01 sampai B06 ini di atas 0,3 maka dia dinyatakan valid. Nah, sekarang kita lihat di Cronbach alfanya. Di sini dia 0,767 maka dinyatakan reliable karena dia lebih dari 0,6. Nah, jadi varian B ini maksudnya variabel B ini atau dia itu kemandirian belajar dinyatakan valid dan reliable. Seperti itu.
Selanjutnya kita akan mencari asumsi klasiknya. Nah, di sini di variabel view-nya kita lihat. Nah, di gendernya ini value-nya kita isi satu itu dia perempuan, satu itu laki-laki, Nah, yang kedua ini dia itu perempuan. Setelah itu kita klik OK. Nah, yang kelas ini juga kita isi value-nya. Yang satu ini kita isi value-nya. Satu ini dia itu akuntansi A. Yang kedua akuntansi B. Yang ketiga akuntansi C. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita cari uji asumsi klasiknya, kita klik analis, regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini di dependennya ini kita isi dengan total W. Dan yang independennya ini kita isi dengan total B dan total M atau sama saja motivasi prestasi dan kemandirian belajar. Nah, setelah itu kita klik statistik. Nah, kita checklist yang coloniality, diagnosis. Lanjut kita klik continue. Terus kita klik pouch. Nah, di sini di kolom Y-nya ini kita isi dengan share sheet. Maksudnya share sheet. Nah, yang X ini kita isi dengan zipirut. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, kemudian kita klik save. Nah, kita checklist yang unstandardized. Kita klik continue. Lanjut kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menguji normalitas, tapi terlebih dahulu kita ke variabel view. Nah, di sini kita lihat di total B, M sama W, di labelnya ini kita isi kemandirian belajar, takutnya lupa. Lupa itu total B-nya apa, total W-nya apa, makanya kita diisi di labelnya ini dengan kemandirian belajar yang total B. Nah, yang M-nya ini kita isi dengan motivasi berprestasi. Lanjut kita yang berikutnya yang total W kita isi dengan prestasi
Fikum. Nah, setelah itu kita ke uji asumsi, maksudnya uji normalitasnya. Kita akan cari tahu, kita klik analis, normal, maksudnya non-parametric test. Setelah itu kita klik yang legasi dialog. Lanjut kita klik sampel KS. Nah, kemudian di sini kita masukin yang unstandardized. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat pada uji normalitas ini hipotesisnya itu signifikannya tutel itu jika lebih dari 0,05 dikatakan normal. Sedangkan jika kurang dari 0,05 dikatakan tidak normal. Nah, pada signifikan tutel ini dia di sini hasilnya 0,074. Berarti lebih dari 0,05 maka dikatakan normal. Nah, selanjutnya di sini kita ke analisis uji hetero. Pada tabel ini di sini kita bisa maksudnya hipotesisnya ini jika datanya menyebar maka dikatakan tidak ada masalah pada hetero. Jika di sini datanya tindih-tindihan, maka data ini disebut homo. Nah, di sini kita lihat datanya di sini dia pada menyebar, maka dia itu tidak ada masalah pada heteronya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke berikutnya. Kemudian kita lihat pada tabel koefisien. Nah, di koefisien ini kita lihat pada FIF dan toleran. Nah, di sini pada FIF ini dia harus kurang dari 10, tidak boleh di atas 10. Nah, sedangkan yang toleran ini dia harus lebih dari 0,1, tidak boleh kurang dari 0,1. Nah, pada tabel FIF ini, di sini kurang dari 10, dan pada tabel toleran, ini dia lebih dari 0,1, maka dikatakan tidak ada multicolnya. Nah, di sini bisa lihat hasilnya. Nah, kemudian kita ke koefisien determinasi, kita lihat di tabel model summary. Nah, di sini bisa dilihat di tabel R square-nya, R square-nya ini, di sini nilainya dia 0,542, maka data independen M dan B berpengaruh sebesar 54,2% terhadap dependen W, dan sisanya ini 45,8% berpengaruh terhadap variabel yang tidak diteliti. Nah, selanjutnya kita lihat pada uji ANOVA tabel di sini. Nah, uji ANOVA ini di sini hipotesisnya jika signifikannya kurang dari 0,05 maka model penelitian dapat digunakan. Sedangkan jika signifikannya lebih dari 0,05 maka model penelitian tidak dapat digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat
signifikannya ini 0,000, maka kurang dari 0,05 berarti secara bersamaan variabel M dan B ini berpengaruh terhadap variabel W. Nah, selanjutnya kita lihat di koefisien. Nah, di sini kita akan analisis uji T-nya. Kalau yang tadi itu uji F-nya. Nah, di sini kita lihat di signifikan dan B-nya ini pada kolom signifikan dan kolom B-nya ini hipotesisnya jika signifikannya kurang dari 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika signifikan lebih dari 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, di sini kan signifikannya 0,00, berarti dia kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, kita lihat di kolom B-nya, di sini hasilnya ini positif, di mana semakin besar motivasinya, semakin besar juga prestasinya. Nah, jika motivasinya semakin kecil, maka semakin turun prestasinya. Nah, di sini di kemandirian belajar ini positif hasilnya, maksudnya di sini. Nah, pada hasil ini dapat diinterpretasikan jika kemandirian belajar dan juga motivasi sangat berpengaruh pada prestasi. Nah, misalnya seperti ini, kayak banyak motivasi dari, misalnya kayak banyak motivasi dari orang tua, lingkungan, atau diri kita sendiri, maka sangat berpengaruh keinginan untuk belajar dan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.